mengerjakan akan merasa terbebani, walaupun mengerjakan mungkin dengan terpaksa. Ada lagi pemimpin yang supel, hangat, terus lagi misalnya humble. terbuka. Humble. Nah, itu juga nanti bawahannya juga akan merasa nyaman, kerjanya enjoy, semuanya bisa dilaksanakan tanpa tekanan, tapi dengan baik. Nah, Contohnya itu. kumaha tah contohna? Ada lagi, Pak Depi nya, anu humble mah Pak Depi contohnya, biar gampang. Selamat datang Ibu Haji. Sebel. Ibu dosen hadir di kita. Kalau saya mungkin nanti kalau saya jadi pemimpin akan dikategorikan pemimpin yang jutek, cenah. Emang benar betul. Terus lagi ada lagi pemimpin yang mungkin dia itu santai. Ada kan yang pemimpin yang kurang bisa memanage kepemimpinannya, misalnya santai, kumaha anak buah, tidak punya pendirian, tidak punya keinginan. Nah, itu mah bakal aut-autan, bakal misalnya kepemimpinannya tidak terarah karena pemimpinnya yang sifatnya santai, tidak punya keinginan, tidak punya program. Pernah dulu dibahas beberapa waktu yang lalu, pemimpin yang lebih bawahan yang lebih pintar dari pimpinannya. Nah, itu mah bawa jika nanti pemimpinnya kumaha bawahannya. Itu sih menurut saya kata-kata yang disederhanakan, yang mudah dimengerti kan. Kalau yang itu mah diktator, karisma. Nggak ada sinyalnya. Ya. Suaranya nggak ada. Bu Rani, mana jadi hilang ya suaranya? Tadi ngalengit. Sama semua. Sinyal kali sinyal. Ya, ganti. Selamat datang Ibu Haji Piul. Ibu, masih sudah sesi pertanyaan, Bu? Belum ada suaranya, Bu Dokter. Iya. Masih di mute. Baik, kita lanjutkan masih jawaban untuk pertanyaan kedua. Atau sudah lupa pertanyaannya apa? Pengaruh tipe kepemimpinan. Iya. Tadi berpengaruh juga. Ya, sangat banget. Bu Ratna silakan. Bu Ratna. Boleh. Ya. Oke. Ya, menurut saya itu kan tipe kepemimpinan ya, tipe kepemimpinan atau gaya pemimpin. Kita ingat pemimpin itu adalah bisa mempengaruhi bawahan, yang bisa mempengaruhi siapapun. Dengan keputusannya, dengan gayanya, otomatis dengan sendirinya, tipe atau gaya itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil atau keputusan-keputusan. Karena tadi kembali seorang pemimpin bisa mempengaruhi yang lainnya. Tergantung kepada tipe atau gayanya yang keputusannya yang akan diambil itu pasti berbeda-beda. Karena yang bersifat otokratis, otoriter, ataupun demokratis. Nah, itu tinggal kembalikan saja. Jadi intinya menurut saya sangat-sangat mempengaruhi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ratna. Masih ada yang mau menambahkan pertanyaan kedua? Ayah, Jontal. Bu Eli, aku keluar. Nah, Ya. oh iya. Nah, keluar. Ya udah, nggak tahu. Ku Bu Eli dikeluarkannya. Iya. Aku juga Keluar masuk ya, Buran. Keluar sendiri, iya Bu Ratna. Tidak stabil. Keluar masuk ke Ya, mata. Bu Eli dilanjut, Bu Eli. Ya, Eli lanjut. cukup untuk pertanyaan kedua. Kita lanjutkan pada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah pemimpin di lapangan itu, ini dari Pak Aput ya? Ya. Apakah pemimpin itu atau yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin di negara ini, gitu ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan di negara ini, kemudian sudah sesuai atau belum gitu? Mana Pak Aput tanya? Iya, Bu. itu. Ya. Betul itu. Ya. Keahlian dan pengetahuannya menurut Ibu seberapa jauh atau seberapa persen lah? Sementara kepemimpinan. Kita mulai dari Pak Haji Deden yang akan menjawab. Iya, betul. Langsung lempar forum aja biar seru. Pak Haji Deden. Iya, saya Pak Devi deh, Pak Devi. soalnya pemimpinnya. Pak Devi deh. Pak Mujib. Pak Mujib. Nilainya pasti Prabowo berbeda. heula. Silahkan. Pak KS dulu. KS Pasim.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Bu Eli atas waktunya. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Apud, intinya mengarah kemana sudah kelihatan ya. Menurut saya, apa yang pemimpin saat ini sudah tepat bagi pendukungnya. Mungkin bagi kita belum tepat. Bagi Pak Mujib ya. Keilmuannya, mungkin karena media sosial. Karena kita terlalu banyak termakan media sosial. Saya bukan bela Jokowi ya sekarang ya. Ini media sosial ini memang sangat jahat, mainstream sekali. Makanya setiap kebijakan sebuah pemimpin pasti akan di blow up. Saat ini kan di blow up baik keburukannya, kebaikannya pun akan di blow up oleh tim oposisinya. Menurut saya sudah tepat bagi pendukungnya, belum tepat bagi yang tidak mendukungnya. Terima kasih. Ya. Pak Depi, berarti tergantung dari sudut pandang seseorang ya. Iya. Kalau misalnya dia mendukung, pasti berarti kalau mendukung berarti dianggap baik, kalau tidak mendukung berarti akan selalu tidak baik. Itu Ya, tergantung bagaimana cara dia. Baik. Tambahan. Ya. Jadi satu hal. Ya. Jadi Bu Eli, Ya. jadi gini, kalau kita sebagai bawahan, ini kan saya merasakan sebagai pemimpin ya sekarang, masya Allah ya, merasakan ilmu yang sangat banyak lah, pengetahuan yang banyak. Jadi persepsi itu wajar, tapi satu harus tabayun, jangan hanya persepsi saja. Kita harus mencari data yang data yang tepat ketika kita akan menilai seseorang gitu aja sih. Iya betul. Ya, setuju. Anda Mujib mau berkomentar. No, Mujib. Sok Mujib berkomentar. Itu pintunya. Gak ada suaranya Pak Mujib. Dimut. Jangan dimut. Itu. Enggak, Bu, nanti aja, Bu. Belum ini, belum ngegas. Kangen komentar Pak Mujib. Panas ya. Pak Yasin gaskeun. Pak Mujib tong sieun atuh. Aya abdi nabihan anu Pak Nanti, Apod. Bu. Pak Mujib kangen komentar Pak Mujib ayo. Pak Haji Deden ayo. Kangen. Si Mimi kangen. Bu Eli, Pak Adi itu tuh siap-siap. Oh ya. Sarang Jokowi. Pak Adi silakan. Aku menjawab pertanyaan Pak Apud, mungkin menurut saya setiap pemimpin itu mungkin menginginkan sesuatu yang baik. Cuman cara yang diambilnya itu mungkin berbeda daripada orang yang disebutkan oleh Pak Depi tadi. Yang sebelumnya. Ya, jadi mungkin untuk pemimpin itu semuanya menginginkan yang terbaik, cuman cara yang diambilnya itu berbeda. Mungkin karena dilema, contoh sekarang pandemi corona. Presiden itu mungkin bingung antara memilih kesehatan atau ekonomi. Jadi benar apa yang disampaikan tergantung daripada sudut pandangnya gitu. Tapi setiap pemimpin itu mungkin menginginkan sesuatu itu yang baik-baik. Cuman manusia itu kan tidak ada yang sempurna gitu Pak Apud. Yes. Jadi ya jangankan gitu kan. Jangankan mengelola suatu negara. Mengelola rumah tangga sendiri ya. Iya, kadang-kadang kan gitu. Jadi kepala Setuju, keluarga Om. itu tidak mudah. Setuju. Iya, setuju. Pinter jangan. Bagus. Pesan kepala Mungkin itu keluarga. tambahannya Pak Apud. Alhamdulillah namanya jantan kepala keluarga gitu. Udah gitu, betul. Bu El, menambahkan Bu Tidak El. jadi kepala keluarga mah capetan. Kita aja yang Alhamdulillah. 23, Om Adi, kita aja yang 23 orang, 23 karakter, 23 sikap, apalagi gitu, negara Bu. ya. Iya. Real Susah lah, dibeberesna. Di pikiran Pak Haji lieur. Deden, Pak Haji Deden Ya. mau menyampaikan apa? Krik. Saya mau menambahkan Bu El. Akan menjawab. Kita saha, Pak Yasin bukan? Pak Yasin. masih. Ya. Ya, silakan. Sok Pak Yasin. Jadi dikerucutkan lagi Pak Apud ya. Suatu kepemimpinan itu mau ditilai baik atau tidaknya diambil dari dua sisi. Intinya dia pro rakyat atau pro kekuasaannya itu.
Kalau pro rakyat mungkin secara garis besar akan menyelamatkan rakyat. Akan tetapi jika pro akan pendukungnya, otomatis rakyat tersisihkan. Jadi kalau menilai seorang pemimpin itu karakternya cuma dua. Pro kemana dia? Pro ke lingkungannya atau ke rakyat. Itu intinya Pak Apun. Mungkin kalau dipaparkan seperti ini, Pak Apun bisa menilai sendiri pemimpin kita itu pro-nya kemana gitu ya. Yasin gimana? Begitu Pak Apun. Begini Pak Yasin, masuk Beli, masuk. Ya, silakan Mujib masuk. Masuk Pak Mujib. Masuk Pak Mujib. Siapa yang masuk? Saya, Bu. Ya. Pak Mujib, sok masuk. Jelas nggak suaranya? Jelas nggak, Bu? Jelas banget. Jelas. Begini, ada beberapa sikap yang harus ada dalam jiwa seorang bawahan ataupun seorang rakyat dalam menyikapi kepemimpinan seorang. Yang pertama, pahami regulasinya. Karena kalau tidak paham regulasi, itu sebaik apapun regulasi, kalau tidak paham akan dianggap salah. Seperti itu. Kepala sekolah melakukan ini dan itu, pasti ada aturannya. Kalau dia mengkritik, itu kan ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi pahami regulasi. Yang kedua, jika tidak paham, tanya kepada orang yang berhak mengeluarkan statement. Seperti itu. Jangan bertanya kepada seseorang yang tidak berhak. Itu tidak akan nyambung. Seperti Pak Bedol-Bedol, orang yang botak gitu. Tidak akan kena. Itu yang kedua. Yang ketiga, percayakan dulu. Karena kalau tidak ada kepercayaan dari awalnya susah. Percayakan dulu lah. Karena tidak semua manusia itu setan dan tidak semua manusia itu malaikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahan diri. Jika ada sesuatu yang tidak dimengerti dari kepala sekolah maupun dari ketua yayasan, tahan diri. Jangan berontak. Itu kalau berontak akan mengakibatkan chaos, kekacauan yang lebih dalam lagi. Yang kelima, dimusyawarahkan. Nah, kira-kira ada yang tidak dimengerti, dimusyawarahkan. Jangan main di belakang. Guru, kalau ada yang tidak dimengerti, dimusyawarahkan, dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diobrolkan. Terakhir, yang kelima adalah hilangkan kebencian dari bawahan ataupun dari siapapun itu, hilangkan kebencian. Karena kalau kita berpikir berdasarkan kebencian, itu tidak akan bisa selesai. Kenapa? Sebaik apapun kepala sekolah atau ketua yayasan, bahkan seorang presiden, jika ditanggapi dengan kebencian oleh bawahannya, itu tidak akan pernah benar sampai kapanpun. Yakin itu. Nah, kepala sekolah mengeluarkan aturan seperti ini. Itu sebenarnya bagus kalau berdasarkan ilmu. Namun karena ditanggapi berdasarkan kebencian, itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Jadi yang penting itu, hilangkan kebencian dari bawahan. Jadi berpikir objektif. Bagaimana berpikir objektif itu? Berpikir objektif itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu birahi. Kalau berdasarkan ilmu, dijelaskan, maka dia akan paham karena berpikir secara rasional. Tetapi kalau berdasarkan nafsu birahi, dijelaskan secara rasional apapun tidak akan bisa diterima. Itu saya kira kakak. Oke, kakak masuk ya. Ada kebencian antara betul. Kakak masuk dulu. Kakak masuk dulu. Jangan. Kakak maksa amat. Kakak masuk Mujib ke mana, ya, Kak? kakak. Closing kakak, closing. Kakak masuk sebentar. Oke, 10 menit seperti lagi. itu tadi. Kita semua sepakat seperti penjelasan Om Mujib tadi. Tetapi kita sebagai bawahan, selaku bawahan, sudah memberikan masukan semaksimal mungkin, tapi pimpinan ataupun yayasan ataupun kepala sekolah kekeh mempunyai pendapat seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Kita selaku bawahan kan sudah memberikan masukan, kemudian
memberikan saran, kritik, tetapi dia tidak mau menerima saran dan kritik kita itu. Nah, seperti apa itu? Nggak pernah Tambahan didengar. sedikit. Boleh masuk Kak jawab? Oh, silakan Pak KS. Jujur saya yang sampaikan oleh Pak Mujib 98% setuju. Tapi ada satu istilah yang menurut saya Pak Mujib kurang tepat, yaitu Pak Bedol-Bedol zaman botak pasti bisa Pak Bedol-Bedol mah. Jadi bahasanya Pak Jenggut-Jenggut ya. Jenggut-jenggut Menggeritkan kalimat itu aja Pak Mujib itu maksudnya kasih apa? Sebuah ilustrasinya itu kadang-kadang sok tepat gitu kan. Udah tadi bener tuh Mimi. Sampaikan antum Pak Mujib. Salah sedikit lah. Saya sangat setuju. Good lah. Iya, sip. Terima kasih. Bagus. Idem Pak Dep, idem. Ya. Idem. Bagaimana dari pemateri dari Bu Dede sama Om Adi? Kita cek ada ya. Bu Dede gimana? Gak ada Bu Dede naik keluar. Ada sayangku. Mana Bu Dede? Silahkan masuk Bu Dede. Ayo Om Yasin. Bu Eli add lagi Bu Eli, Bu Dedenya. Bu Rena. Sinyalnya susah. Yang lainnya, Susah. Bu Dede mau masuk. Diam dulu. Ya, terima kasih. Betul sekali. Ketika kita membahas tentang kepemimpinan, kita juga harus membahas tentang anggota. Itu yang oleh kita harus tahu regulasi di atas. Tapi regulasi di atas itu harus di bawah. Kurang jelas wajah Dede. Ya. Entut kan. Kurang jelas ya suaranya? Ya. Sok lanjut. Iya. Jadi ketika seorang pemimpin sama menggema Bu Haji. Anggotanya tentang reputasinya, visi misinya gitu. Terus kita harus objektif. Pemimpin juga sebetulnya harus menyampaikan dulu kepada bawahannya bahwa yang akan dikerjakan atau programnya itu seperti ini sehingga tidak salah menyalahi program. Program di awal seperti ini ternyata program di pertengahan berubah. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan konflik. Tapi ketika mereka sadar adanya perubahan itu karena manusia itu ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Jadi wajar ketika ada konflik dan memang kebencian selalu menyelimuti gitu. Sok sanajan benar, kadang mah dianggap salah we gitu. Nah, itu. Bagaimana? Ya. Om Adit silahkan menanggapi. Kalau dari pandangan saya itu pada teman-teman forum ini terkait dari sudut pandang ya. Kalau pemimpin itu biasanya sudah mempunyai rules atau kebijakan atau kriteria untuk khususnya khalayak banyak seperti berkaitan dengan orang banyak. Ini apabila pasti setiap keputusan ada pro dan kontra, itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu balik lagi ke diri kita masing-masing, pada ilmu kita masing-masing, pada sudut pandang kita, pada pola pikir kita, dan itu mempengaruhi sikap kita nantinya dalam merespon atau meyakini seperti apa keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin. Boleh ke teman-teman kalau misalnya ada mau memberi tanggahannya, silakan. Berarti dari pemateri sudah ya? Dari Bu Dede sudah, dari Om Adit sudah. Baik teman-teman, mungkin untuk kalau dibuka sesi lagi mungkin akan panjang ya tentang pemimpinan. Ini sudah ada Ibu Haji, ada Ibu dosen. Ibu
Cek, ada? Iya, Ya. baik. Silahkan Ibu untuk mengulas materi kami hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggak usah muncul ya. Bu, pilek banget nih. Ya, Bu. Ibu agak flu banget, flu berat nih. Jadi nggak muncul wajahnya jadi pilek. Ya. Ini berapa kepala nih hari ini? Ada 19, Bu. 19. Ada 19. Tapi tadi sempat 19 orang, 21. Sampai 21. Iya. Ya. Berarti ada 19 pemikiran tentang 19 kepala. Ya, 19 kepala ini ada 19 ide, 19 pemikiran yang ada di dalam benak kita masing-masing. Ya enggak? Jadi kita tidak bisa, karena setiap orang mempunyai pendapat masing-masing untuk menilai seseorang. Gaya kepemimpinan dalam pendidikan itu, menjadi seorang pemimpin harus sesuai dengan bidangnya, ahlinya gitu ya. Karena pemimpin itu tidak muncul dengan sendirinya, harus sesuai dengan bidangnya, keahliannya. Ahli dalam apa? Ahli dalam pendidikan, dia diangkat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Kita bicara pemimpin dalam pendidikan ya, nggak usah terlalu jauh pemimpin negara, terlalu jauh dulu. Kita bicara pemimpin dalam pendidikan. Nah, ingin Ibu balik lagi nih bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Kita satu tes aja deh, satu dari teman-teman. Bagaimana kepemimpinan KM kita? Bagus. Kadang-kadang ke bawah arus. Oh, KM-nya mana nih KM? Mana kakak? Baik. Nah, pasti kenapa KM adalah seorang pemimpin yang sudah pengalaman. Jadi dalam mengayomi kawan-kawan sekelas sangat bertanggung jawab. Kemudian sangat menyenangkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Betul, Bu. Ya. Jadi betul. Senang. Sangat apa? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Karena Mana nih Kak Kosmanya mana? Keluar. Kak Kosmanya keluar. Nah, caplak. Mungkin error, kakaknya error berarti itunya jaringannya. Keluar unek-uneknya keluarin. Mumpung si kakak gak ada. Ya. Dan juga mohon maaf tadi Ibu telat masuk. Pertama laptopnya kirain banyak baterainya. Setelah dicas nggak mau naik dulu nih. Nggak, jadi barusan kita. Benar makanya. Nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sudah memulainya untuk membahas tentang gaya kepemimpinan. Dan juga Ibu sempat mengikuti, walaupun Ibu tidak memperlihatkan wajahnya, sempat mengikuti diskusi hari ini. Memang kita bicara tentang gaya kepemimpinan dalam pendidikan. Berbagai tipe sih, dalam dunia pendidikan itu berbagai tipe memangnya di situ ya. Artinya, saat ini gaya kepemimpinan otoriter di zaman sekarang juga masih ada. Masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada. Masih ada, Bu. Masih ada. Banyak. Nah, muncul Pak Muhajir nih, ada Pak Kosmanya ada nih datang kembali. Sinyalnya jatuh bangun aku. Di mana tuh kakak? Naik gerakan menara-nara. Ya, kita kembali ya. Gaya kepemimpinan otoriter di era sekarang ini memang masih ada di dunia pendidikan. Masih diperlukan nggak pendidikan yang pemimpin yang otoriter di zaman sekarang? Itu Ibu kembalikan ke forum ke Bapak Ibu sekalian. Harusnya tidak diperlukan, Bu.
sudah tidak diperlukan? Ya, sudah tidak diperlukan, Bu. Bagus dan demokratis. Tapi kadang-kadang, Dok. Ya, bikin karakternya berbeda, jadi kadang-kadang bisa diterapkan. Ya, jadi semua gaya kepemimpinan itu harus dimiliki. Ini kan gaya ya, kita bicara gaya. Ya, gaya dan tipe, Bu Dokter. Ya, gaya dan tipe. Kita kalau bicara gaya, jadi semua gaya kepemimpinan bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena kita